Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Astuti Samusir MPD selaku dosen pengempu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita karunia dan rahmatnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun umat manusia dari kejahiliahan menuju manusia yang sesuai dengan hakikatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pidato, spontan, dan manuskrip. Pidato spontan adalah pidato yang secara tiba-tiba atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Biasanya bersifat kekeluargaan. Misalnya, salah satu seorang dimintai untuk berpidato di hadapan khalayak. Nah, pidato spontan sendiri mempunyai keunggulan. Antara lain yang pertama, akan mampu mengungkapkan kejujuran seorang dalam menyampaikan pidato karena tidak ada pandangan lain yang hendak disampaikan. Yang kedua, gagasan dan penyampaian tampak hidup dan segar. Yang ketiga, memungkinkan seseorang yang berpidato terus mengembangkan pikirannya. Nah, kalau tadi saya berbicara tentang keunggulan pidato spontan, kali ini saya akan berbicara tentang kelemahan-kelemahan pidato spontan. Antaranya, yang pertama, pidato spontan akan menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang kurang lengkap. Yang kedua, penyampaiannya akan tersendat-sendat dan tidak lancar. Yang ketiga, gagasan dan penyampaiannya tidak tersistematik dan membingungkan khalayak. Yang keempat, karena pidato ini spontan dan tidak ada persiapan, akan memungkinkan demam panggung akan terjadi. Untuk mengantisipasi apabila tiba-tiba terpaksa dilaksanakan pidato spontan, kiat-kiat yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, penjernihan pikiran, seperti bercerita, berilustrasi, membandingkan dengan pidato sebelumnya. Yang kedua ada penentuan sistem perorganisasian pesan, seperti kerangka kronologis, kerangka topik yang hendak disampaikan, dan penentuan solusi. Yang ketiga, penentuan pola penutupan pidato. Selanjutnya ada naskah pidato atau manuskrip. Manuskrip ini adalah jenis pidato yang menggunakan naskah pidato. Pembicara menggunakan naskah pidato dari awal hingga akhir. Manuskrip biasanya digunakan oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional karena kesalahan ucapan saja akan berdampak buruk pada kredibilitas dan reputasi pembicara. Pada pertemuan ilmiah, para ilmuwan sering menggunakan naskah pidato atau manuskrip. Tentu saja pidato menggunakan manuskrip bukan jenis pidato yang baik, namun memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan pilihan kata sebelumnya akan dapat menentukan pilihan-pilihan pesan tepat sasaran. Yang kedua, kecermatan akan tercapai sebab manuskrip akan dapat disusun ulang. Yang ketiga, kefasihan dalam pengungkapan kata-kata akan terpenuhi. Yang keempat, kekeliruan dan kesalahan dapat dihindari. Yang kelima, penggandaan materi pidato dapat dilakukan. Tidak hanya keunggulan, manuskrip juga punya kelemahan-kelemahan. Yang pertama, komunikasi tidak berjalan dengan baik karena pembicara dan audiens tidak secara langsung bertatap muka. Yang kedua, pembicara tidak dapat mengamati gerak-gerik pendengar sehingga terjadi kekakuan dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, umpan balik pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek, dan memperpanjang materi pesan. Yang keempat, persiapan pembuatan manuskrip lebih lama daripada penyiapan garis-garis besar saja.
Untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut, beberapa kiat berikut ini dapat diterapkan dalam penyusunan dan penyampaian manuskrip. Yang pertama, lebih dulu susunlah garis-garis besar manuskrip berikut materi-materinya. Yang kedua, pembuatan rancangan naskah manuskrip seolah-olah berbicara langsung. Yang ketiga, pembacaan naskah secara berulang-ulang dengan membayangkan kehadiran pendengar sebelum tampil di mimbar. Yang keempat, penghafalan anak-anak judul dan kalimat-kalimat pembuka pada setiap awal paragraf, sehingga pembicara sering menatap pendengar. 5. Penyiapan ukuran huruf lebih besar pada setiap kalimat untuk memperlancar bacaan. Demikianlah materi yang dapat saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.